Selamat sore untuk saudara-saudara dari Ambon, ya, dari Unpati, Cendana juga, Gorontalo juga, Sumatera Barat, alhamdulillah. Oke, rekan-rekan, kita coba ulas kembali terkait mata kuliah sejarah publik pada pertemuan sebelumnya. Overview saja kemarin tuh ya. Karena mata kuliah ini mata kuliah yang baru di jurusan Pendidikan Sejarah Untirta di semester ini ya, 2019, kurikulum 2019. Kalau di UNES itu sudah ada ya, Mbak? Siapa tuh yang dari UNES? Belum. Di UNES itu ada sejarah kota, Pak. Oh, sejarah kota? Iya. Pada semester sudah ada Pak di UNES, Pak. Sejarah publik? Iya benar Pak, sejarah publik Pak di UNES. Yang boleh Pak Sabit ya? Pak Sabit. Sejarah kota juga masuk itu sebetulnya sih. Iya Pak. Sejarah publik ya. Tinggal bagaimana apa istilahnya ya? Kalau sejarah publik itu lebih ke itunya tuh, wahananya, penerapannya, terapannya. Kalau sejarah kota kan lebih ke teoritisnya ya. Sejarah kota, sejarah desa, dan sejarah tematik yang lain. Sejarah publik pun masuk dalam sejarah tematik ya. Tapi kita lihat dari segi penerapannya, bagaimana sejarah itu disajikan ke khalayak umum ya. Sejarah itu dipresentasikan di apa istilahnya, sehingga publik itu dapat menikmati sajian-sajian khas kesejarahan dengan berbagai kemasannya ya gitu. Dan adanya suatu kolaborasi juga gitu ya. Kolaborasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan kesejarahan seperti pemerintah, media massa, komunitas ya, bisnis juga, pebisnis juga gitu. Itu lebih ke arah kolaborasinya, penerapannya, terus komunikasinya. Dan sejarah publik lebih ke arah juga bagaimana memori kolektif masyarakat yang berserak di publik itu ya kita kaji secara partisipatif tuh. Berkaitan dengan identitas juga nanti. Itu rekan-rekan. Dan materi pada siang menjelang sore kali ini lebih banyak kepada komunikasinya ya, komunikasinya. Dapat apa istilahnya ya, suatu jawaban kita tersendiri dengan berjalannya waktu dari mata kuliah ini. Itu ya rekan-rekan tentang overview sejarah publik. Di STKIP Sumatera Barat sudah ya, Reza ya? Sudah. Sudah ada ternyata. Di semester sekarang juga. Di semester sekarang. Siapa pengampunya? Bu siapa tuh? Bu Resmi. Bu Zusmelia, Pak. Zusmeli. Itu bisa berkolaborasi sebetulnya dari berbagai universitas. Kita bisa membuat semacam webinar. Iya Pak, kapan-kapan kita bikin webinar yuk Pak, kolaborasi antar dosen. Di Reza di semester ini kan, semester 5 sejarah publik. Iya Pak. Ntar kalau aku bikin webinar aku undang lah Bapak ya. Iya. Pak, save kontak aku Pak. Ntar aku chat Bapak. Ya, boleh.
ajak juga UNES nanti Pak Sabit. Eko Oke. ya. Kapan lagi kan Pak bikin webinar internasional kan bahasnya yang ngedebatin itu antar dosen-dosen sejarah se-Indonesia ditambah dari luar kan. Kapan lagi Bapak? Dahsyat, dahsyat. Ya ini yang apa mendukung juga secara webinar kita bisa berinteraksi dari berbagai kalangan ya dengan tempat yang apa memenuhi gitu ya secara interaktif. Boleh Reza dan rekan-rekan dari universitas lainnya nih, Untirta juga. Coba ya nanti apa istilah komunikasikan ke dosen pengampu sejarah publiknya. Webinar dari perspektif STKIP bagaimana, webinar apa sejarah publik dari perspektif UNES itu bagaimana, dari Untirta itu seperti apa, gitu loh rekan-rekan. Sehingga bisa menjadi suatu kegiatan dari kolaborasi antara universitasnya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Iya, memang seperti itu. Kita juga lihat nih Rilva nih senyum-senyum aja. Gimana tanggapannya Rilva dari Untirta sendiri? Hal yang harus Ya, kita dukung nih. ya kaget aja Pak, punya teman baru, hype gitu loh Pak. Hike dalam artian apa itu hike? Ya bagus ini semangatnya harus didukung. Ya. Rizka bagaimana Rizka dari UNES sendiri? Ilmu kan keilmuan sejarah Rizka. Iya Pak. Nantilah komunikasikan ya. Coba kita lihat Siap. ya masing-masing. Good, Siap. terima kasih. Luar biasa Reza. Pengantar yang baik sekali. Itu yang sangat baik. Ya, selain webinar juga penelitian nanti. Ya nanti bisa sejalan nanti kan Pak. Bisa sejalan itu Bapak. Ya. Yang penting webinar dulu gitu kan. Coba Reza dikomunikasikan ke teman-temannya atau dosennya di STKIP. Itu sebenarnya tergantung saya juga kan Bapak. Itu kan tugas saya mengadakan webinar-webinar untuk prodi saya gitu. Oh, mantap itu kalau gitu. Sudah ada pembuka berarti Reza. Ya, saya masalahnya di divisi pendidikan kan Pak. Jadi tugas divisi pendidikan itu mayoritas memang mengadakan acara dan event-event di kampus, khususnya prodi sejarah. Oke, rekan-rekan, mengkomunikasikan. Kita coba lihat dulu dari pengertian sejarah publik ya. Diulang-ulang lagi nih. Jadi sejarah publik itu mengacu pada pekerjaan menurut Robert Keeley, mengacu pada pekerjaan sejarawan dan metode sejarah di luar akademis. Baik itu di pemerintahan, perusahaan swasta, media, masyarakat, sejarah dan museum ya. Banyak sekali ya. Mereka bekerja secara fleksibel kapanpun dan sesuai dengan kapasitas profesional mereka gitu. Itu rekan-rekan. Ada premis. Apa premis itu, Regina? Semacam Kenapa Pak? premis, yang dimaksud premis itu apa sih? Semacam hal yang umum ya. Jadi manusia itu adalah agen aktif dalam menciptakan sejarah, itu premisnya. Manusia, kita adalah makhluk yang menyejarah, begitu. Sehingga tadi ada yang ditanya, siapa sih seorang sejarawan gitu. Kunto Wijoyo menjawabnya, dia yang belajar sejarah. Dia ya manusia itu sendiri kan yang menjadi objek dari sejarah itu sendiri. Gitu. Itu premisnya rekan-rekan. Jadi sehingga sejarah itu bukanlah suatu hak prerogatif dari seorang sejarawan semata tuh. Ya.
nanti ada perannya di sini dalam hal mengkomunikasikan gitu ya. Ini dalam ranah heuristik ya, terutama kalau dalam sejarah lebih banyak mendengar ya. Kemudian setelah itu diverifikasi tentunya apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh informan tersebut memang betul adanya, kita verifikasi kritik. Dari situ kita langsung tuliskan tuh. Tulis dan komunikasikan. Ini rekan-rekan beberapa tips. Literasi sejarah dimantapkan komunikator ya. Segitiga emas ini. Ya. Hal yang sangat penting. Bagaimana pengetahuan ini ya, didengar kemudian dikomunikasikan menjadi suatu pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru begitu. Pengetahuan kita tentang kuliner gitu. Tentang kuliner dari berbagai macam daerah dan mekanisme gagasan itu. Keduanya saling berkaitan. Gitu. Saling berkaitan. Mekanisme pewarisan benda material dan gagasan dari masa lalu saling berinteraksi melalui artefak di sekitar kita yang berasal dari masa lalu mengaitkan ingatan kita pada masyarakat terdahulu. Itu. Orang Banten ke Pantai Gopek, kalian apa yang dicari rekan-rekan? Kalau ke Pantai Gopek. Murah Pak maksudnya. Murah. Nah, itu. Terus apa lagi? Pantai Gopek itu ya rekan-rekan di Karangan tuh, di bekas pelabuhan dulu, pelabuhan utama di Kesultanan Banten. Coba kita search di ini. Nah ini luar biasa ini rekan-rekan. Pantai Gopek. Karangantu. Ini saya senang di sini tuh ngelihat senjanya ya. Nah ini nih teman-teman dari Univ. Mungkin Herdin pernah kesini nggak Herdin? Di Karangantu, di bekas pelabuhan dulu, pelabuhan utama di Kesultanan Banten. Coba kita search di ini. Nah ini luar biasa ini rekan-rekan. Pantai Gopek. Karangantu. Ini saya senang di sini tuh ngelihat senjanya ya. Nah ini nih teman-teman dari Univ. Mungkin Herdin pernah kesini nggak Herdin? Nah ini belum ya. Carita juga Pandeglang di situ ada banyak kapal-kapal dagang dari negara lain ya, dalam artian bangsa luar, bangsa Eropa juga. Dan luar biasa masyarakatnya sudah kosmopolitan. Ya. Itu, nah ini pasarnya juga. Jadi bagaimana nih rekan-rekan mengemas tadi Pantai Gopek yang lihat di sini ya. Dari perspektif sejarah publiknya tuh. Ada nggak sih yang membayangkan rekan-rekan di sepanjang dermaga ini ya? Ini kita beri suatu semacam lagi. Semacam mading begitu. Semacam historical marker ya, penanda sejarah
yang menginformasikan terkait sejarah pelabuhan Karangantu ya, dari masa ke masa begitu. Sehingga tadi tuh sambil pacaran, sambil belajar sejarah tuh ya, sambil melihat senja, sambil menikmati narasi sejarah pada masa lampau gitu. Oleh karena itu perlunya tadi tuh dibangun suatu kerjasama kolaboratif dengan pemerintah gitu ya. Nah ini juga tuh masyarakat dini ya, ini juga prospektif tuh bagian dari generasi yang akan melanjutkan suatu tradisi. Itu rekan-rekan ya. Jadi punya memori kolektifnya nih Banten Pantai Gopek ini ya, punya memori kolektif pada masa dahulu ya, di fungsi pelabuhan atau bandar utama. Begitupun dengan kota tua di Semarang, Jakarta, ataupun di Sumatera Barat gitu ya. Ini rekan-rekan, jadi masyarakat punya memori kolektifnya. Masa lalu memasuki masa kini melalui rute benda dan material tadi. Menurut Sonska, keberadaan keduanya di masa kini mengandung dua arti. Objektif, bila objek dari masa lalu itu secara material dilestarikan ya, sampai sekarang. Subjektif, bila gagasan dari masa lalu diingat dan tertanam dalam kesadaran anggota masyarakat. Itu rekan-rekan. Jadi kenapa masih banyak sekali kepercayaan terhadap tradisi leluhur akan di perkotaan gitu ya, masih diteruskan selamatan ya 7 hari, kemudian grebek sawal, grebek mulut begitu. Ini jadi ada pewarisan di sini, mekanisme pewarisan masa lampau secara objektif maupun secara subjektif begitu. Nah, perannya dalam sejarah ya, bagaimana sejarah dengan metodologinya ya. Tadi melalui serangkaian heuristik, verifikasi ya. As historical question ya, menjawab pertanyaan sejarah and interpret primary source, mencoba menginterogasi berbagai sumber, kemudian tadi mendeteksi bias, sebab akibat, keberlanjutan dan perubahan ya, perspektif, interpretasi tadi, mencoba membangun jembatan empati tadi, kemudian develop an argument, yang membangun argumentasi berdasarkan interpretasi berbasis bukti. Ya, lalu tadi dengan memori kolektif nih, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan di sini ya, secara studi kasus. Contohnya terkait dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki 45 rekan-rekan. Menurut rekan-rekan, ya, kesimpulan apa sih terkait dengan bom atom ini? Apakah menjatuhkan bom atom itu dibenarkan atau tidak rekan-rekan? Izin menanggapi Bapak. Ya, Reza. Ya kan waktu itu kan dalam keadaan perang, jadi wajar-wajar saja jika Amerika menjatuhkan bom atom ke Jepang, karena memang situasinya dalam keadaan perang dunia juga kan Bapak. Jadi menurut saya bisa. Dan saya jika seandainya Amerika tidak menjatuhkan bom atom pada masa itu, mungkin kita sampai sekarang belum bisa merdeka Bapak, karena pada detik-detik itu pula selanjutnya ini sudah masuk ke pembahasan kelompok. Ini rekan-rekan sudah saya bagi, ada beberapa tema ya, ada 11 tematik. Oke, nanti kelas B itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya, rekan-rekan? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Bapak.
Baik, terima kasih rekan-rekan, luar biasa. Tapi tingkatkan lagi pertemuan selanjutnya, ya, lebih dahsyat lagi. Terima kasih rekan-rekan ya. Mohon maaf sekali lagi. Sukses selalu. Selamat sore. Mungkin di Kupang, Ambon sudah jam 6 ya. Di Gorontalo juga. Terima kasih rekan-rekan. Sukses. Mohon maaf. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Hirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sore. Sebelum jering, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses. Have a nice weekend.